Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Muhammad SAW ketika mengenal Siti Khadijah. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang bisa dijadikan panutan karena kepribadiannya yang sangat mengagumkan. Selain wajahnya yang sangat rupawan, beliau juga pandai dalam bernegosiasi. Makanya beliau bisa menjadi saudagar kaya, wanita yang sukses di masa itu. Bahkan julukan Ratu Mekah tersemat kepadanya. Siti Khadijah lahir dari pasangan suami istri bernama Khuwailid bin Asa dan Fatimah pada tahun 68 sebelum Hijriah. Siti Khadijah berasal dari Bani Asad, suku Quraisy yang terpandang. Khadijah kecil tumbuh menjadi wanita yang cantik, cerdas, dan bahkan tidak menyembah berhala. Pada tahun 575 Masehi, ibunya meninggal dunia. Kemudian disusul ayahnya 10 tahun kemudian. Sepeninggal ayahnya, Khadijah dan saudara-saudaranya mendapat harta warisan bagian masing-masing. Kemudian harta warisan yang banyak itu digunakan Khadijah untuk berniaga. Karena kalau berniaga dia merasa cocok. Khadijah pertama kali menikah dengan Abu Khalah An-Nabasi bin Zuroroh. Namun tak berselang lama suaminya pun meninggal dunia. Kala itu usia Khadijah masih 20 tahun. Dengan status jandanya, Khadijah mengasuh anaknya seorang diri. Abu Khalah meninggalkan warisan yang sangat banyak dan 2 orang anak. Khadijah tidak ingin lama-lama larut dalam kesedihan. Beliau sadar bahwa harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Diamanahkan harta yang sangat banyak, Khadijah pun memperluas koneksi dagangnya. Kemudian Khadijah pun menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Atik bin Aik al-Mahzumi. Dari pernikahan kedua tersebut, Khadijah diberi seorang putri. Namun tak lama kemudian, suami keduanya pun meninggal dunia. Dan Khadijah pun kembali membesarkan 3 orang anaknya seorang diri. Namun Siti Khadijah pun terus bangkit dan tidak mau larut dalam kesedihan. Beliau pun tahu bahwa mengasuh 3 anak itu tidak mudah dan membesarkan bisnis niaganya itu tidak mudah. Maka dia pun selalu berdoa kepada Sang Pencipta agar dipertemukan seorang laki-laki yang baik yang dapat membimbingnya kelak. Bisnis Khadijah pun terbilang lancar dan sukses. Hubungan Khadijah dengan para karyawannya pun juga sangat baik dan akrab. Mereka yang bekerja padanya dianggap seperti keluarganya sendiri. Setiap kafilah yang dagang keluar dari Mekah biasanya ada unta 1.000 sampai 2.500 unta. Sedangkan orangnya biasanya 300 sampai 350 orang. Makanya diperlukan kafilah dagang yang amanah dan benar-benar bertekad berjiwa dagang. Jadi Khadijah pun tidak perlu ikut perjalanan berdagang, dia hanya memantau dari rumah saja. Khadijah hanya mengatur strategi dagang dan di mana berdagang
serta barang apa yang laku dijual. Karena kecerdasan dan keuletan beliau, semua prediksinya tidak ada yang meleset. Dan hartanya pun akhirnya bertambah banyak dan bertambah kaya raya. Pelataran dekat bangunan Ka'bah adalah miliknya. Pasar terbesar di Madinah pun adalah miliknya. Maka dari itu penduduk Mekah pun menjulukinya dengan Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Jika ada kafilah dagang yang berangkat dari Mekah, maka dipastikan separuh barang dagangannya adalah miliknya Khadijah. Dengan semua harta yang dimilikinya, tidak membuat Khadijah pun sombong. Beliau sering membagikan hartanya untuk orang-orang miskin, janda-janda miskin, dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Bahkan Khadijah pun membiayai pernikahan kepada siapa saja yang tidak mampu untuk menikah karena tidak punya biaya. Beliau juga memiliki kerabat dari pihak ayahnya bernama Waraqah bin Naufal. Beliau adalah seorang Nasrani yang taat, tidak pernah menyentuh minuman keras ataupun berjudi. Kesehariannya adalah menolong orang dan berbuat baik. Khadijah satu pemikiran dengan Waraqah dan membenci dengan penyembahan berhala. Bersama dari beberapa orang dari keluarganya, Khadijah menjadi pengikut setia ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Waraqah pun berkata, "Aku itu tidak habis pikir dengan penduduk Arab yang selalu menyembah berhala itu. Padahal mereka tahu berhala-berhala itu tidak dapat memberikan apa-apa. Dan mereka pun melakukan perbuatan jahiliyah lainnya." Siti Khadijah pun menjawab, "Benar wahai saudaraku, mereka memang sudah melenceng dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apalagi kalau mendengar bahwa mereka sering mengubur bayi wanita hidup-hidup, hatiku merasa teriris-iris dan sakit sekali." Kemudian Khadijah pun setiap ada orang yang akan mengubur hidup-hidup bayi wanita, Khadijah dan Waraqah pun mendatanginya dan menasehatinya. Jika itu dilakukan karena tidak mampu, maka Khadijah pun akan mengambil bayinya dan dirawatnya dengan baik. Namun tak jarang dari mereka tidak jadi membunuh anaknya dan membesarkannya kembali. Itulah kepribadian Siti Khadijah, orangnya sangat lembut, santun, dan murah hati, sehingga membuat orang segan kepadanya. Padahal di masa itu di Mekah banyak sekali orang yang hanya mengagungkan laki-laki dan merendahkan wanita. Tapi masyarakat Mekah dengan senang hati memanggil Khadijah yang suci atau Khadijah Hiro. Banyak sekali laki-laki dari berbagai kalangan yang melamar Siti Khadijah. Namun tidak satu pun laki-laki itu yang diterima oleh Siti Khadijah. Termasuk lamaran dari Abu Hakam atau Abu Jahal. Dan hal itulah yang membuat Abu Jahal sangat murka. Di tengah penantian itu tiba-tiba datanglah sesosok laki-laki bernama Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah melakukan perjalanan dagang berulang kali, dan Siti Khadijah pun melihat pekerjaan Nabi Muhammad ini dengan baik, orangnya pun santun dan ramah serta sangat amanah. Entah mengapa Siti Khadijah ini kalau melihat Nabi Muhammad selalu berdebar-debar dan berbunga-bunga.
ada perasaan berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Hingga sampai suatu waktu ketika kafilah dagangnya Nabi Muhammad sampai di kediaman Siti Khadijah, Nabi Muhammad pun melaporkan semua barang dagangannya sudah habis dan semua keuntungannya dengan detail. Dan Siti Khadijah pun menerima laporan tersebut dengan baik dan sangat senang. Ketika Nabi Muhammad sudah pulang, Maesaro pun menceritakan semua kebaikan Nabi Muhammad, dari keramah tamahannya terhadap pembeli, sampai semua prediksinya yang tidak pernah meleset. Di situ Khadijah pun hanya tersenyum dan berucap Alhamdulillah. Pada waktu Maesaro bercerita, ada pamannya Siti Khadijah yang bernama Warokoh. Warokoh pun sampai bertanya, "Wahai Maesaro, tumben kamu menceritakan hal-hal seperti itu. Kamu biasanya tidak pernah." Entahlah, mungkin karena saya sangat mengagumi Muhammad, dan sepertinya Muhammad memang membawa keberuntungan dan keberkahan bagi kita semua. Siti Khadijah dan pamannya Warokoh mendengar hal tersebut, saling pandang dan tersenyum. Itu tadi kisah Siti Khadijah. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.